Baik, baik Bapak Ibu, marilah kita sambut yel-yel Partai Golongan Karya. Ya, ingat Ibu. Golkar! Indonesia! Golkar! Erlangga Hartarto! Bapak Musara Jeksa! Pak Ijek! Baik, terima kasih. Selamat datang Bapak Ijek ke rumah kediaman kami di rumah Bapak Susilo. Silakan duduk. Bersama rombongan kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah kami persiapkan. Ya, beserta rombongan dari Sumatera Utara. Pada Ibu kami persilakan juga duduk di situ dengan di samping Pak Siswa. Selamat datang Bapak Musara Jeksa selaku Ketua Partai Golongan Karya Sumatera Utara sekaligus Wakil Gubernur Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu sekalian, telah kita sambut kehadiran Bapak Musara Jeksa. Mungkin Bapak Ibu tempo hari ada yang belum mengenal dengan dekat Bapak Musara Jeksa pada saat kita mendukung Bapak Musara Jeksa di tahun 2019, tepatnya di rumah ini juga. Mungkin ada yang belum melihat lah Bapak Musara Jeksa selaku Ketua Golkar Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Baik, tepatnya 2019 yang lalu Bapak Musara Jeksa pernah kemari, kemudian ingat saya, kami sholat bersama, sholat maghrib di ruang sana Pak Ijek ya, diimami oleh saudara imam, imamnya masih ingat ya imamnya. Baik, yang saya hormati Bapak Musara Jeksa selaku Ketua Golkar Sumatera Utara sekaligus Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara. Yang kami muliakan Bapak Siswa Adisito bersama Ibu Farida Hanum yang telah menyiapkan tempat untuk kehadiran Bapak Musara Jeksa. Ya, kami dengar Bapak Musara Jeksa hadir kemari dalam rangka silaturahmi kekeluargaan, ingin ketemu dengan Ibu dan Bapak Siswa dan ingin ketemu dengan konstituennya yang ada kader-kader Partai Golkar di Tanjung Merawa ini Pak. Kemudian hadir juga pada siang hari ini beserta rombongan dari Sumatera Utara, Bapak Ali Anakia juga ya, beserta yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Golkar Sumatera Utara yang sekaligus sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara yang akrab kami panggil Pak Ijek ya Pak Ijek ya, lebih familiar Pak Ijek. Kemudian yang saya hormati unsur dari tingkat 1 baik KPPG maupun kepengurusan. Kemudian dari tingkat 2 saya memang dalam pikiran saya Pak Hamdani kan selalu dekat sama Bapak. Pikiran saya beliau ikut. Ternyata mungkin ada kesibukan, beliau nggak datang. Oh ya, ke Jakarta, saya pun lapor juga ke Bapak bahwa kami di sini sudah sekitar 10 tahun ini, kami sudah mencatat. Kemudian untuk program yang baru ini dengan 2 juta kader, kami sudah mencetak kartu 640. Nanti kami mohon kepada Pak Ijek untuk menyerahkan secara simbolis atas nama 10 orang saja. Nanti setelah itu kartu ini kami bagi kepada nama-nama yang bersangkutan. Insya Allah kami terus akan merekrut, walaupun memang di Tanjung Merawa ini ada pemilih kita, pemilih seluruh ya Pak, itu sekitar 285. Jadi kalau kita tidak push ini mungkin agak berat karena banyak partai-partai di sini. Oleh karena itu saya undang itu Pak
Lekson dari SDM Hilir, kemudian Pak Sudi dari tim merawat. Kami sifatnya kalau mereka sudah punya lahan, kami tidak akan ganggu, kami memperluas lahan ini supaya target kita bisa tercapai dengan 2 juta kader dengan tidak mengganggu lahan yang sudah digarap PKPK atau desa-desa. Tim ini semata-mata untuk membantu memperoleh anggota kita, tidak mengganggu. Kalau kami tanya sudah punya kartu, kami tidak akan ganggu. Ya, yang belum punya Pak, di akar rumput ini memang sangat banyak. Ya, saya memang terus terang berjalan agak pelan-pelan. Fungsionaris Partai Golkar dari Pak Siso kepada Ketua Golkar Sumatera Utara. Ya, terima kasih. Baik. Baik, barangkali ini yang bisa saya sampaikan Pak Jack. Saya sangat bangga dengan seseorang baik. Insya Allah Tuhan menolong kita Pak. Kita yang menemankan kita memang kita boleh kerja keras, itu ikhtiar kita, tapi semua sesuatu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu Pak Ijek ini programnya sangat bagus dan terkenal di mana-mana Pak Ijek. Saya tetap memantaunya. Ya. Saya bangga kepada Pak Ijek ya. Insya Allah ini akan berlanjut. Tepuk tangan Tepuk Pak tangan Ijek. buat Pak Jack. Ya, tepuk tangan juga buat Pak Siso. Iya, Pak Siso saat ini sudah mulai SAS katanya. SAS itu bukan SAS center aja, bukan siswa di Siswa Center. Sedekah, ayo sedekah. Ini udah dikumandangkannya. Tepuk tangan buat Pak Siso. Kami kalau hari Jumat Pak memang sedikit tidak banyak, mungkin sekitar 100, antara 50 kami bagi ke orang-orang tua, fakir miskin, anak yatim. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dengan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya bangga kepada Pak Ijek. Tepuk tangan untuk Pak Ijek. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya, kemudian yang selanjutnya tentu saya terima kasih Pak Ijek sudah bisa kemari. Ya, selamat datang di rumah saya, kediaman saya. Saya memang mengharap karena kemarin Pak Ijek katanya bersama Ibu, kemudian berhalangan. Ya, kami anggaplah pertemuan ini kebetulan pertemuan silaturahmi dan sekaligus ulang tahun SAS Center yang ke-10. Tepuk tangan untuk Pak Ijek dulu. Selanjutnya Pak, nanti secara simbolis kami mohon kepada Pak Ijek untuk menyerahkan kartu-kartu. Silakan dipanggil ya, dari situ saja. baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon yang dipanggil kartunya ini secara aktif untuk diserahkan secara simbolis nantinya kepada Bapak Ijek, pada orang-orang yang dipanggil namanya supaya berdiri di depan 10 orang. Pada Saudara Ahmad Bajuri kami persilakan. Kepada Bapak Ponirin S kami persilakan. Kepada Bapak Abdul Malik Sembiring kami persilakan. Kepada Bapak Suparno kami persilakan berdiri di depan berbaris 10 orang. Kepada Saudara Mukti Ali Haryanto kami persilakan. Kepada Saudara Ahmad Sapi'i kami persilakan. Kepada Saudara Suryanto kami persilakan. Kepada Saudara Muharim Tarigan SP kami persilakan. Kepada Saudara Budi Santoso kami persilakan. Kepada Saudara Susiono kami persilakan. Inilah yang secara simbolis nanti yang akan membagikan kartu sebanyak 640 lebih Pak ya. Kartu yang telah kami cetak. Kartu ini kami cetak di awal Desember Pak. Jadi dalam 1 bulan ini kami sudah merekrut sekitar 640. Ya, baik, terima kasih. Secara simbolis mungkin protokoler bisa menyerahkan kepada ketua. Ya nggak apa-apa, nanti namanya disesuaikan. Ya.
wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Siswo Adi Suwito beserta ibu dan seluruh keluarga yang ada di kediaman ini, dan yang saya hormati pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Deli Serdang dan juga pengurus kecamatan Golkar se-Deli Serdang. Hadir sini Ketua Kecamatan Tanjung Rawa dan STM Hilir, dan juga pengurus DPD Golkar Provinsi Sumatera Utara, Bung Alinya Nabia, Bu Modesta, Pak Razoki, dan seluruhnya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian, seluruhnya yang menjadi tim sukses lah saya bilang ya. Tim sukses Pak Siswo yang berhadir, dan juga Alhamdulillah pada saat era Mas berjuang ikut juga memperjuangkan kami dan memenangkan kami. Alhamdulillah. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita bertemu kembali. Saya minta maaf Pak Siswa, suara saya ini belum kemarin kami ke Jogja keliling masih masuk angin, sekarang suara pun belum kembali normal. Alhamdulillah Allah pertemukan kita. Dulu kami datang ke rumah Pak Siswo belum menjadi wagub. Sekarang sudah menjadi wagub, datang kembali, dan alhamdulillah juga Allah berikan lagi menjadi ketua Golkar. Jadi semakin dekatlah dengan Pak Siswo, karena Pak Siswo yang saya juga tahu, kita semua tahu, senior juga di Partai Golkar, di Deli Serdang apalagi. Dan sekarang saya sudah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Wajiblah kita saling mendukung, dan mudah-mudahan dengan hasil yang kita saling mendukung ini bisa saling membesarkan, dan bisalah kehadiran kita bermanfaat untuk Sumatera Utara dan seluruh masyarakat daerah kita. Pak Siswo, saya terima kasih Bapak begitu gencarnya mendukung program 2 juta kader Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara. Memang saya menyampaikan pada saat saya dipilih menjadi Ketua DPD Golkar dan pada saat Rakerda pertama di Karu waktu itu, sebelumnya saya berpikir, apalah target partai politik untuk menjadi partai yang besar. Karena saya sebelumnya semenjak di Golkar dan menjadi ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Sebelumnya tidak pernah. Walaupun pada saat mau maju Pilgub waktu itu, banyaklah partai yang meminta salah satu dari Pak Edi atau saya menjadi kader partai. Tapi Pak Edi mengatakan kalau saya tidak usah ijek saja. Waktu itu saya juga tidak mau. Saya bilang biarlah kita maju, kita milik semua partai Pak. Setelah menjadi gubernur dan wakil gubernur, tetap diminta. Waktu itu juga saya masih belum mengiyakan, dan pada waktunya diminta harus menjadi salah satu ketua partai. Saya pilih partainya, kalau memang harus menjadi ketua partai, saya memilihnya Partai Golkar, saya bilang waktu itu. Kenapa? Pertama, secara organisasi partai, kaderisasinya saya lihat berjalan. Dan juga secara keluarga saya berpartai, dari mulai orang tua saya partainya Golkar. Paman-paman saya partainya Golkar. Walaupun satu akhirnya pindah ke Hanura, tapi dulu Golkar juga. Tapi alhamdulillah, setelah menjadi ketua partai, barulah saya berpikir, yang saya tahu sebelumnya, selalu setiap pemilu ataupun acara-acara partai politik selalu mengatakan ingin menjadi partai yang besar. Tapi menurut saya menjadi besar ini haruslah mempunyai angka tujuan menjadi besar seperti apa. Kalaulah berpartai pastikan ingin besar harus mempunyai kader yang banyak. Maka pada waktu itu saya melihat haruslah kita pakai target pencapaian kader. Maka pada saat Rakerda saya sampaikan target kita 2 juta kader. Memang mungkin masih
ada yang mencibir dan mengatakan tidak mungkin. Tapi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memang mau serius bekerja dan untuk pencapaiannya. Tidak ada yang tidak mungkin. Secara hitung-hitungan sangat memungkinkan. Kalau tadilah Pak Siswa mengatakan 15.000, bahkan 20.000 Pak Siswa, atau 15.000. 15.000, saya nggak usah 15.000. Anggota legislatif fraksi Partai Golkar, Kabupaten Kota se-Sumatera Utara jumlahnya 189 orang. Provinsi 15 orang. Berarti 199 orang. Kalaulah kita bilang 5.000 saja per orang, sudah hampir 1 juta. Belum lagi DPD-nya, belum ormas-ormasnya. Ini masih saya bilang 5.000, tidak mungkin provinsi 5.000. Ini masih hitungan-hitungan kita melalui fraksi Golkar saja. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Nggak mungkin juga saya kasih angka mimpi. 2 juta saya katakan dari kader yang sudah ada kita menambahinnya berapa. Pada waktu itu kader yang ada di Partai Golkar tercatat di DPP lebih kurang 140-an ribu. Tapi waktu itu saya nggak yakin ini masih valid ini orang-orangnya. Kemarin kita ulangin karena semuanya manual waktu itu. Saya suruh sekretaris jajaran sambil menginput ke aplikasi yang baru, coba isi ulang. Ternyata yang real masih ada orangnya hanya 40 ribuan. Berarti sisanya itu ya bisa dibilang tidak valid. Ada yang sudah meninggal, sudah berpindah partai. Kita mau kader yang tercatat itu yang benar-benar kader. Saya juga tidak mau 2 juta hanya mau menyenangkan ketua umum kita saja. Saya mau yang betul-betul pasukan kita. Kalaupun tidak sampai 2 juta tidak apa-apa, kita jelaskan bahwa kita tidak 2 juta. Tapi real kader kita ini kader-kader yang militan untuk berpartai dengan Partai Golkar. Tidak kader yang karbitan hanya kita ngambil nama saja. Sama seperti Pak Siswo, pasti ingin juga mencalonkan lagi. Mungkin ke Sumatera Utara ini Pak, enggak? Oh, Pak Siswo mainnya di Serdang saja, harusnya sudah Sumatera Utara. Dengan Pak Siswo kepingin lagi, pastikan selalu menjaga silaturahim dengan seluruhnya. Konstituen, seluruhnya yang apalagi sudah membuat namanya SAS Center. Ini kan wujud keseriusan Pak Siswo menunjukkan bahwa kehadiran Pak Siswo tidak semata-mata hanya pada saat pemilihan, tapi mau semuanya ibu-ibu diajak kemari, mau ikut bersama terus. Kalaulah seperti ini kita semuanya anggota DPRD dan seluruhnya kader-kader Partai Golkar, saya yakin 2 juta lebih pun bisa didapat. Sekarang kami sudah menargetkan ke kabupaten kota. Sesuai DPT yang lalu, saya mintaannya sudah suratin kemarin, saya lupa kalau dari Serdang berapa. Sesuai DPT yang lalu, DPT yang akan datang pasti bertambah. Itu pun sudah 190.000 sekian, kalau 20% saja. Belum lagi kader-kader yang sudah ada. Bapak Ibu sekalian, Pak Siswo yang saya hormati, saya banggakan, dan Ibu, apapun yang kita inginkan, kita harus dengan bersama. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, tak mungkin kita capai apa yang kita inginkan. Apalagi cita-cita kita untuk perjuangan besar kita memenangkan Pilpres, yaitu Pak Erlangga Hartarto menjadi calon presiden yang akan datang sebagai ketua umum DPP Partai Golkar kita. Ini juga harus sering kita sampaikan ke masyarakat, ke seluruh daerah-daerah, agar kiranya nantinya pada saat waktu Pilpres kita bisa memenangkan. Pileg mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota juga kita harus menambah kursi. Saya juga sudah memberikan target nantinya Pak Siswo juga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian. Setiap daerah sesuai dengan kemungkinan nambah kursinya, kita minta ketua DPD-nya harus menambah target kursi pencapaian. Begitu juga provinsi. Provinsi
target kami minimal 20 kursi kita. Untuk DPR RI, insya Allah izinkan bisa kita tambah 2 kursi lagi menjadi 6, kalau sekarang 4. Sekali lagi Bapak Ibu, apa-apa yang ingin kita capai ini bukan sekedar angka-angka belaka. Kita punya hitung-hitungan, tinggal bagaimana kita bekerja atau tidak. Saya berharap sekali lagi kita jagalah kebersamaan kita. Kami provinsi tidak mungkin akan bisa besar tanpa dukungan DPD kabupaten kota. Kita juga secara partai politik tidak bisa kita bergerak sendiri, berjuang sendiri kalau tidak kawan-kawan ormas kita, hasta karya kita ajak bergerak bersama. Begitu juga sampai dengan tingkat kecamatan, tingkat desa. Jadi ayo konsolidasi partai ini wajib. Para ketua PK, saya minta Bapak sudah menyatakan siap menjadi ketua. Sama seperti saya sudah nyatakan siap jadi ketua. Tapi bukan semata-mata karena mau jabatan saja. Pastinya kita mau berbuat. Apakah kita punya cita-cita politik ataukah kita hanya mau berorganisasi. Tapi pastinya kita harus bertanggung jawab sebagai ketua. Bapak Ibu sekalian. Iya, ini Bapak Ibu sekalian, ini hasil karya dari Nur Az-Zahra ya. Dia ini pernah menang menjadi pelukis di Kabupaten Deli Serdang. Baik. Saya ucapkan terima kasih. Cuman Zara mau tanya dulu, kenapa mesti gambarnya balet? Ya, soalnya waktu itu Mama kan suka abstrak, nah jadinya suruh balet. Lukisnya dari kelas 5, tapi hobinya dari ini waktu TK. Iya, ini bunga ya. Kalau tadi balet, ini bunga. Tepuk tangan ya buat si Nur Az-Zahra. Ya. Ini kalau lihat lukisannya ini nggak kalah dengan pelukis-pelukis terkenal. Iya, Zara, tepuk ya. tangan. Nanti lain kali kalau ada pameran lukisan kita undangin nih, Zara. Nanti Golkar juga kita bikin acara-acara seperti ini. Selamat sukses. Oh ya, Pak Imam yang tadi Iya, jadi imam kita kita yang lalu waktu ya. dia waktu berjemaah. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Apa? Bahkan kita sekarang sudah mencanangkan bedah rumah melalui Partai Golkar. Saat ini sudah hampir 40 unit. Tahun depan kita targetkan minimal 100 unit. Tepuk tangan dulu. Ini dengerinnya serius sekali atau denger atau enggak? Tapi Bapak Ibu ini semangat kita. Saya nggak mau juga pasang-pasang target, terus pasang target kawan-kawan di daerah tak kita perhatikan. Tetap kita perhatikan, tetap kita bantu. Tapi juga daerah harusnya bisa berjuang sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, mohon bantu dan saling membantu kita. Mohon kita rapatkan barisan, karena bukan hanya Golkar yang punya cita-cita yang besar. Pasti saudara-saudara kita partai politik lain mempunyai cita-cita yang besar juga. Tapi kita Partai Golkar, sekali lagi, kita tidak hanya mau pada saat kepentingan partai. Kita hadir di tengah masyarakat dan masyarakat bisa merasakan kehadiran Partai Golkar. Baik juga tingkat kecamatan, desa, kelurahan. Juga fraksi-fraksi Partai Golkar. Dan kita dalam berpolitik, saya selalu sampaikan, walaupun katanya politik itu kejam, tidak ada kawan yang abadi dalam berpolitik. Menurut saya tidak juga lah seperti itu. Saya menyampaikan, sekarang saya menjadi ketua partai politik. Tapi saya tidak punya keinginan dan tidak inginkan juga bagi kita semua berpolitik menghalalkan segala cara. Tidak. Jangan juga kita berpolitik kepentingan menginjak kepala kawan untuk kepentingan kita. Jangan. Apalagi kita berkhianat. Kalau kita bersaing, bersainglah kita dengan saudara-saudara kita partai politik lain. Tapi di dalam kita, walaupun tak mungkin bisa semuanya menyatu, tapi jangan sampai kita terpecah. Karena memang faktanya dalam kehidupan ini,
Kadang saudara kandung pun belum tentu sepikiran, apalagi yang kita tak saudara kandung. Tapi sekali lagi harus berbesar hatilah kita. Haruslah kita bisa saling memaafkan dan saling membesarkan. Karena tanpa ini semua tak mungkin kita mencapai tujuan. Kalaulah hanya sekedar target menjadi anggota DPRD, mungkin yang lain juga ada di sini, dan Pak Siswo, bukanlah itu menjadi tujuan. Kita mau menjadi anggota DPRD, tapi partai kita ini menjadi partai yang besar, supaya kita disegani. Dan kita menjadi partai yang besar juga